Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang jawaban UAS saya mata kuliah politik dan negara. Soal yang pertama, politik sering dikaitkan dengan kekuasaan dan pengambilan keputusan. Menurut Anda, bagaimana politik memengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung? Jelaskan dengan contoh nyata di Indonesia, seperti kebijakan pemerintah atau keputusan politik tertentu. Jawabannya, politik memang sangat memengaruhi kehidupan masyarakat, terutama melalui kebijakan pemerintah dan keputusan yang diambil oleh para pemimpin. Contoh nyata cara politik memengaruhi masyarakat di Indonesia. 1. Kebijakan publik. Kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah dapat langsung memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Misalnya, program Keluarga Harapan yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dengan memberikan bantuan sosial kepada keluarga yang kurang mampu. Kedua, pendidikan. Keputusan politik mengenai anggaran pendidikan juga sangat berpengaruh, misalnya rencana pembangunan jangka menengah nasional. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan dapat meningkatkan keterampilan daya saing masyarakat. Ketiga, kesehatan. Kebijakan kesehatan seperti program jaminan kesehatan nasional menunjukkan bagaimana politik dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Dengan adanya program ini, banyak masyarakat yang sebelumnya tidak mampu membayar biaya pengobatan, kini dapat mengakses layanan kesehatan yang lebih baik. Soal nomor 2. Bagaimana peran Pancasila sebagai dasar negara dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia? Jelaskan dengan contoh. Jawaban nomor 2. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas masyarakat. Contoh yang relevan yaitu 1. Demokrasi yang berkeadilan. Pancasila menegaskan pentingnya demokrasi yang berkeadilan. Hal ini terlihat dalam pemilu yang diadakan secara rutin untuk memilih wakil rakyat. Pemilu yang adil dan transparan dapat membantu menjaga stabilitas politik dengan memberikan suara rakyat. Contohnya, ketika pemilu 2019 yang berlangsung dengan relatif dan damai meskipun ada tantangan politik. Kedua, penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pancasila mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Hak Asasi Manusia. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka tanpa takut akan penindasan. Contoh konkretnya adalah demonstrasi damai yang dilakukan masyarakat untuk menuntut keadilan dan kebijakan yang lebih baik. 3. Merangkal radikalisasi. Pancasila juga berfungsi sebagai alat untuk menangkal ideologi radikal. Pendidikan Pancasila di sekolah diharapkan untuk dapat membentuk karakter generasi muda yang cinta tanah air dan memahami pentingnya toleransi. Misalnya, program-program deradikalisasi yang melibatkan pemuda untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai alternatif terhadap ideologi ekstremis. Soal nomor 3. Analisislah kelebihan dan kekurangan sistem multipartai yang diterapkan di Indonesia. Berikan contoh kasus nyata yang menunjukkan pengaruh sistem ini terhadap stabilitas pemerintahan. Jawaban nomor 3. Kelebihan sistem multipartai. 1. Representasi yang lebih luas. Dengan banyaknya partai politik, berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat dapat terwakili. Ini memungkinkan suara-suara minoritas untuk didengar dalam proses politik. Contohnya, partai-partai kecil seperti PKS
dan Partai Nasdem mampu mengangkat isu-isu tertentu yang mungkin diabaikan oleh partai besar. Yang kedua, persaingan yang sehat. Sistem multipartai mendorong persaingan politik yang sehat, di mana partai-partai berusaha menawarkan solusi terbaik bagi masyarakat untuk menarik suara. Contohnya dalam pemilu, partai-partai harus berinovasi dalam program dan strategi kampanye untuk menarik pemilih. Ketiga, peningkatan partisipasi politik. Keberagaman partai politik dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik, baik melalui pemilu atau kegiatan lainnya. Contohnya pemilu 2019 menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dengan jumlah pemilih yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, kekurangan sistem multipartai. Yang pertama, fragmentasi politik. Banyaknya partai politik dapat menyebabkan fragmentasi yang membuat pembentukan koalisi pemerintah menjadi sulit. Hal ini berpotensi memperlemah stabilitas pemerintahan. Contohnya pada pemilu 2019, hasil pemilu yang sangat terfragmentasi membuat pembentukan koalisi yang stabil menjadi tantangan bagi partai pemenang. Yang kedua, potensi konflik. Persaingan antar konflik. Persaingan antar partai dapat memicu konflik dan ketegangan politik, terutama jika partai-partai tidak memiliki kesempatan dalam isu-isu penting. Contohnya ketegangan antara partai-partai, seperti konflik antara koalisi pemerintahan dan oposisi dalam penanganan isu kebijakan publik, dapat mengganggu stabilitas. Ketiga, dinamika koalisi yang tidak stabil. Koalisi yang termasuk seringkali tidak solid dan bisa berubah-ubah tergantung pada kepentingan politik partai-partai yang terlibat. Contohnya, ketidakstabilan koalisi dalam pemerintahan bisa dilihat pada periode 2014 sampai 2019 ketika beberapa partai keluar dari koalisi sehingga mempengaruhi agenda pemerintahan. Contoh kasus nyata yang menunjukkan pengaruh sistem multipartai terhadap stabilitas pemerintahan adalah krisis politik pada tahun 2001 yang diwarnai oleh pengunduran diri Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pada saat itu banyak partai yang terlibat dalam koalisi pemerintahan, tetapi perbedaan pandangan yang tajam antara partai-partai menyebabkan ketidakstabilan. Akhirnya Gus Dur dipecat melalui sidang istimewa MPR dan digantikan oleh Megawati Soekarnoputri. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun sistem multipartai memberikan ruang bagi beragam suara, fragmentasi dan ketegangan antar partai dapat mengancam stabilitas pemerintahan. Selanjutnya, soal nomor 4 dalam sistem politik Indonesia. Partai politik memiliki peran strategis, namun tidak jarang partai politik lebih mementingkan kepentingan elit daripada masyarakat. Jika Anda memiliki wewenang, langkah apa yang akan Anda ambil untuk mereformasi partai politik agar lebih inklusif dan demokratis? Jawabannya, langkah yang saya ambil ketika saya memiliki wewenang untuk mereformasi partai politik di Indonesia agar lebih inklusif dan demokratis yaitu: 1. Reformasi struktur internal partai. Memastikan bahwa pengambilan keputusan di dalam partai tidak melibatkan elit saja, tetapi juga melibatkan anggota di semua tingkatan. Misalnya mengadakan musyawarah di tingkat cabang untuk membahas kebijakan dan arah partai. 2. Transparansi dan akuntabilitas. Keterbukaan dalam pendanaan mewajibkan partai untuk mengungkapkan sumber dan penggunaan dana mereka secara transparan, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana partai dibiayai. Ketiga, pendidikan politik. Program pendidikan untuk anggota dan masyarakat. Mengembangkan program pendidikan politik yang mendidik anggota partai dan masyarakat tentang hak-hak politik, pemilu, dan proses pengambilan keputusan. Ini akan meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik. Yang keempat, mendorong partisipasi masyarakat. Mengadakan forum dialog antar partai dan masyarakat untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan mereka. Hal ini akan membantu partai untuk lebih memahami kebutuhan masyarakat. Yang kelima, penguatan sistem pengawasan. Membentuk lembaga independen yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi kinerja partai politik dalam menjalankan program dan kebijakan mereka. Soal nomor 5.
Bagaimana Anda menganalisis hubungan antara visi dan cita-cita nasional negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dengan dinamika politik saat ini? Apakah praktik politik di Indonesia saat ini sudah selaras dengan visi dan cita-cita nasional tersebut? Berikan analisis kritis disertai contoh konkret dan saran perbaikan. Analisis hubungan visi dan cita-cita nasional negara Indonesia, yaitu pembukaan UUD 1945 menyatakan beberapa tujuan, antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Analisis hubungan dengan politik saat ini yaitu 1. Kesejahteraan umum. Meskipun ada program pembangunan dan kebijakan sosial seperti program Keluarga Harapan, ketimpangan ekonomi masih tinggi. Banyak masyarakat yang merasa tidak mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, cerdas dan berpendidikan. Kenyataannya, pendidikan di Indonesia mengalami banyak tantangan, termasuk kualitas dan akses yang tidak merata. Meskipun ada peningkatan anggaran pendidikan, hasil belajar siswa masih di bawah standar internasional. Yang ketiga, partisipasi politik dan keterwakilan. Kenyataannya, sistem politik multipartai yang ada seringkali mengarah pada ketidakstabilan dan konflik kepentingan. Banyak partai politik yang lebih mementingkan kepentingan elit daripada aspirasi rakyat. Saran perbaikan yaitu 1. Peningkatan kualitas pendidikan. Memperbaiki kurikulum dan pelatihan guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Untuk yang kedua, program kesejahteraan yang lebih terfokus. Mengembangkan program-program kesejahteraan yang lebih terfokus dan berbasis data untuk memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran dan efektif. Yang ketiga, penguatan akuntabilitas partai politik, yaitu mendorong transparansi dalam pendanaan partai politik dan mengawasi praktik-praktik korupsi melalui lembaga independen. Yang keempat, pemberdayaan komunitas lokal, yaitu memastikan bahwa kebijakan pembangunan melibatkan masyarakat lokal dan menghormati hak-hak masyarakat adat untuk menciptakan keadilan sosial. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.